Halo Sobat Ganesha Speak Time atau Sobat GST, senang sekali rasanya kita berjumpa lagi. Kayak sudah lama banget ya saya tidak menyapa Sobat GST semua. Dan kali ini kedatangan tamu yang cukup spesial. Karena apa? Biasanya kita cuma ada 1-2 narasumber, tapi kali ini rombongan di Sobat GST di ruang podcast UTB Surakarta. Nah, temanya juga menarik banget karena mungkin kalau Sobat GST yang sering scroll sosial media gitu kan pasti lihat berita tentang topik yang satu ini, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Tapi kali ini cukup berbeda Sobat GST, karena apa? Karena akan dibahas dari sisi yang lain, yaitu mengenai tentang rantai pasok program MBG yang berjalan secara berkelanjutan dengan pendekatan ESG atau Environmental, Social, dan juga Governance. Oke, langsung saja saya sapa 3 narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Dr. Susila Ningtyas Budianaka, SEMSI. Selamat siang. Selamat siang, Tias. Mas Dimas. Dan juga ada Ibu Eni Kusumawati, MPD. Selamat siang, Mas Dimas. Dan yang terakhir, yang paling ganteng di sini di antara ibu-ibu yang lain, ganteng Mas Dimas. Syahriar Abdullah, SEMSI. Pak Syahriar, selamat siang. Siang Mas Dimas. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat baik. Enjoy Ya Bapak ya. Ini yang pertama buat Pak Syahriar dan Bu Eni ya. Betul Bu sekali. Tias, sempat kita masih amatir. Personal ya, mengamati rapanya kita. Gitu. Jadi ini cukup menarik sekali Bapak Ibu gitu, ketika saya dikirim ya untuk saya dikirim materi ini, wah bahas MBG nih gitu, yang lagi rame-ramenya ini malah dibuat penelitian oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari ketuanya Bu Tias ya? Iya, Oke, betul. Bu Tias bisa diceritakan dulu kenapa tiba-tiba memilih program MBG ini untuk topik penelitian. Baik. Jadi program MBG ini kan memang program awal dari pemerintahan ini, Presiden kita Pak Prabowo. Nah, ini membuat kami kenapa tertarik karena program MBG ini kan makan bergizi gratis, yang pastinya ini melibatkan anak-anak atau murid-murid sekolah baik SMA, SMP maupun sekolah dasar, baik PAUD, juga ada ibu hamil, ibu menyusui, yang tujuan pemerintah itu kan sebenarnya ingin meningkatkan secara kapasitas dari SDM kita yang ke depan di 2045 ini pastinya ingin Indonesia ini memiliki SDM yang unggul untuk menghadapi Indonesia emas kan gitu. Nah, dengan adanya kami tertarik ini, sebisa mungkin kami ingin dari periset atau peneliti kami ada Fakultas Ekonomi, ada saya sama Pak Syahriar, dan dari FKIP ya Bu ya, dari bimbingan konseling. Nah, itu ada Bu Eni. Nah, kami itu tertarik bagaimana program ini supaya berkelanjutan terus-menerus. Karena kita tahu kalau program yang berkelanjutan terus-menerus pasti harus dipersiapkan dengan baik, terutama di rantai pasok. Kenapa rantai pasok? Karena rantai pasok inilah yang mensupport bahan baku untuk program MBG ini. Nah, sehingga bagaimana dari sisi rantai pasok ini juga terkait dengan pendekatan-pendekatan yang dipakai. Nah, kami ingin menggunakan pendekatan ESG, jadi environmental secara lingkungannya bagaimana, sosial karena melibatkan berbagai aspek multiplier effect dari masyarakat, kemudian dan governance dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga kami satu tim ini, saya sebagai ketua, anggota 1-2 ada Pak Syahriar dan Bu Eni. Nah, ini tertarik sekali untuk meneliti ini supaya kita dari sisi akademisi mengetahui dengan jelas. Jangan sampai kita termakan hoax-hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Begitu, Mas Dimas. Nah, yang menarik buat saya pribadi ya, Bu Eni dan juga Pak Syahriar gitu. Tadi ini sudah disebutkan sebetulnya. 2 dari FEB, tiba-tiba ada dari Bu Eni dari FKIP. Iya. Nah, hubungannya apa ini kok tiba-tiba dari FKIP bisa ikut juga untuk berkolaborasi melakukan penelitian ini? Jenjang ya, mungkin kaitannya karena ini nanti tindak lanjut dari luaran-luaran dari penelitian yang kita lakukan kegiatan ini nanti, harapannya kita nanti bisa masuk di sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu misalkan kita bisa menemui dari gurunya, Pak, Bu, ini kasih MBG efektif enggak? Artinya efektif enggak? Anaknya ini tambah gemuk-gemuk atau tambah ngantukan malahan kalau pas habis makan MBG jadi ngantukan seperti itu, atau mungkin konsentrasinya sudah makin on nih
gitu. Nah harapannya dengan Bu Tias menggandeng saya, Pak Saryar menggandeng saya, nanti kita bisa berkolaborasi di dunia pendidikan supaya untuk kegiatan ini bisa berlangsung di sekolah-sekolah dan mendapatkan informan yang mungkin bisa menjadi pendukung-mendukung untuk luaran dan untuk kegiatan ini semakin moncar gitu mungkin kali ya Mas. Baik, karena Gitu. kalau dilihat kan orang taunya MBG berkaitan dengan SPPG-nya saja. Benar ya? Iya, betul, Ada SPPG. Tapi ternyata untuk penelitian ini nanti berkelanjutan ke sekolah-sekolah tadi. Betul, J. Oke, baik. Nah, mungkin untuk Pak Syahril sendiri gitu kan. Kalau tadi Ibu sudah menjawab ya, Pak Oke. ya. Sekarang bapak-bapak nih. Bapaknya Berat nih. gitu. Berat. Enggak. Enteng-enteng aja ya. Ini ringan Ringan. banget kok, Pak. Jadi kan kalau melihat langsung di lapangan karena sebenarnya sudah berkeliling ya, Iya, ini ya, iya. ke tempat-tempat yang dikunjungi itu tadi gitu. Nah, melihat langsung di lapangan gitu, kalau menurut Pak Syahril sendiri tantangan terbesarnya apa sih Pak untuk program MBG ini? Programnya apa perjalanan ke SPPG-nya nih? Programnya dulu Programnya aja, dulu ya? program dulu aja. Oke, yang bisa kami petik ya dari proses yang kita kemarin lakukan di beberapa wilayah dari Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur ini, itu di dalam proses masing-masing komunikasinya itu agak sedikit, karena kan program baru ya, dan orang-orangnya tidak semua itu bisa ikut dengan proses yang baru ini. Yang tadinya mungkin yang di lingkungan UMKM kan, yang tadinya dia tidak butuh administrasi untuk melakukan penjualan yang detail ke bahan baku ke suatu tempat segala macam itu. Ini kan karena dananya dana pemerintah, makanya butuh semacam pertanggungjawaban yang lebih baik gitu. Misalnya contohnya kayak rantai pasoknya itu harus memiliki, suppliernya memiliki NPWP, terus dia punya surat izin usaha segala macam. Tapi di satu sisi semakin berjalan mereka menemukan solusi yang tadinya menjadi masalah, menjadi ketemulah solusi terbaik. Habis usaha yang terbaik seperti apa, misalnya tadi harus belajar NPWP itu nggak semomok yang sebelumnya diberitakan, ternyata manfaatnya ada segala macam. Kita menyusun sebagai UMKM izin usaha segala macam juga, ternyata ada positifnya nih punya ini. Saya lebih mudah untuk bekerjasama dengan pihak luar segala macam. Itu sih yang menjadi kendala kemarin di proses itu, komunikasi awal saja. Berarti kayak koordinasi antar pihak. Iya, koordinasi pihaknya. Dan ini berarti di 3 wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan DIY. ya, Mungkin atau Pak Jan bisa dibantu Bapak Ibu mungkin lokasi-lokasi khususnya atau SPPG tertentunya di mana aja gitu. kalau Oke. yang kemarin yang Jawab di dulu. DIY kan di KPPG Sleman. Ya. Jadi dia membawahi sekitar KPPG. 20 Oh, KPPG. ya KPPG dulu. Jadi sebelum SPPG itu ada KPPG. Oh, ada KPPG dulu, Ya. baru Koordinator. SPPG. Betul. Di bawah PGN langsung. Nah, Oh, di bawah PGN, betul. ya. Jadi prosesnya PGN, KPPG, SPPG SPPG. gitu. Jadi kemarin kita mengirain juga dia kan tiap provinsi itu Iya. dibaginya. Ternyata setelah melihat dibagi menjadi 20 wilayah. Jadi kita yang DIY itu kita terjun ke Sleman tuh dia membawahi sekitar 20 kabupaten. Dari pesisir DIY sampai ke pesisir Jawa Tengah bagian utara ya, utara apa selatan? Utara. Ya. Utara ya. Saya agak lupa utara apa selatan itu. Ya itu. Terus kita kemarin juga sempat ke Semarang. Betul. KPPG Semarang itu juga dia dari mana? Pantura. Pantura, Ya. seputar Pantura ya. Posisinya kan Semarang di atas, juga di bawah. Selatan KPPG Sleman selatan, yang Semarang ke utara. Terus Jawa Timur kemarin ke Bagi dua juga. bagi dua ya. Daerah timur Jawa, bagian Jawa Timur. gitu ya. Itu. Jadi masing-masing kurang lebih membawahi sekitar 20 kabupaten. 20 kabupaten. Iya, Berarti Bapak Ibu kabupaten kota. mendatangi di SPPG Ya, tersebut betul. ya. Namun kami juga pertama kali koordinasi kan pasti dengan KPPG secara surat izin penelitian, kemudian koordinasi dengan kepala KPPG-nya sehingga kita adakan FGD dulu. Jadi FGD itu nanti kita akan tahu sebenarnya yang terjadi saat ini bagaimana, kendalanya apa dalam hal program MBG ini. Dan di situ juga kami selain dengan KSPPG-nya, KPPG, KSPPG juga dengan yayasan karena dalam SPPG ini harus di bawah yayasan juga. Nah,
kami juga komunikasi. Selain itu kami juga komunikasi ke beberapa UMKM yang kebetulan UMKM ini juga ada yang disetorkan ke Koperasi Desa Merah Putih KDMP, sehingga memang sambung menyambung dengan program pemerintah selanjutnya di Koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Dan kemarin kita sempat keliling ya Bu ya, Iya. ke Solo kemarin, ke daerah Ke Parangjoro. Solo, ke Sukoharjo, daerah Parangjoro 1 sama Parangjoro 2. Dan itu Menariknya, Apa ini ada yang menarik? alumni kita mahasiswa kita Oh, ada. ada yang di Koperasi Merah Putih. Oh, jadi saling sambung menyambung. Jadi iya. Nah, selain itu juga dalam penelitian ini kita melibatkan mahasiswa. Oh, Jadi iya. ada 7 mahasiswa yang terlibat. Next pertanyaan saya sih, tapi Oh gitu, langsung. oleh Budi kan. Ya apa Bu? Berarti JJ. memang maaf ya, tidak dikerjakan oleh Bapak Ibu dosen, tapi tetap melibatkan Iya, mahasiswa. perlibatan mahasiswa. Kita ada 3 mahasiswa dari akuntansi, 2 dari manajemen prodinya, dan 2 dari dari TK. bimbingan konseling. Oh, iya. Jadi supaya mahasiswa ini juga melihat secara langsung bagaimana proses dari kebijakan-kebijakan pemerintah dilanjutkan ke proyek-proyeknya sampai implementasinya di lapangan, sehingga mereka mendapat pengalaman secara lapangan, dan itu menambah pengetahuan mereka, tidak hanya mendapat teori di kelas-kelas, tetapi kami ajak untuk penelitian, sehingga nanti secara jiwa critical thinking ya, kalau mahasiswa itu kan kita olahnya itu critical thinkingnya menjadi lebih peka gitu terhadap hal-hal terkait yang terjadi di negara kita, terutama program-program pemerintah. Karena di akuntansi kita ada sektor publik ya Pak ya, Ya. peminatannya. Nah, sehingga itu menambah wawasan mahasiswa juga terkait kondisi yang ada dan program-program pemerintah yang sedang berjalan. Itu. Selain itu juga ada perlibatan dari tenaga ahli ataupun pihak-pihak yang terkait, ada Ibu Sandra, Ibu Retno, dan Ibu Elvia. beliau Nah, itu beliau sebagai menambah karena beliau-beliau ini kan berada di ranting-ranting, ada di Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, kemudian ada yang di pesantren seperti itu, sehingga kita juga melibatkan beliau-beliau yang memang ahli di bidang tersebut untuk bagaimana MPG ini di pesantren itu seperti apa juga. Oh. Kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah kan juga Iya. banyak seperti apa, sehingga kita itu secara dari hulu ke hilir akan mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi, dan program ini yang sudah berjalan berapa? Belum ada 1 tahun ya? Belum ada. Ya, ini kan pastinya memiliki tantangan tersendiri, dan kita sebagai peneliti kan akan mengetahui di lapangan seperti apa gitu. Jadi kalau boleh tahu sudah berjalan berapa bulan kok belum ada setahun? Sekitar 3-5 bulan. Oh, penelitian kita ya? Iya. Penelitian ini. Penelitian ini. Kalau program MBG-nya sendiri sudah dari kurang lebih setahun. iya, Iya, kurang mungkin lebih setahun. lah ya, 8 Kalau bulan untuk sampai 9 bulan. Penelitiannya 5 bulan berjalan. Iya, dari Dan Januari, masih berlanjut Februari. lagi ya. Iya, sampai Desember tahun ini. Ya, kebetulan penelitian kita kan ini ceritanya hibah ya. Hibah kan Betul, dengan hibah dari Kementerian Oh, iya. Kemendikti Saintek, dan ini merupakan hibah BIMA. Hmm. Jadi memang alhamdulillahnya kami dari tim terpilih dan lolos untuk didanai oleh hibah dari Kemendikti Saintek di program PFR, Penelitian Fundamental Reguler. Gitu. Berarti selamat buat Bapak Ibu ya. Karena mendapatkan hibah hibah penelitian fundamental reguler Iya, di betul. Kemendikti Saintek. Oke, baik. Next, bebas mungkin yang jawab siapa, cuman tadi sempat Bu Tias menyinggung gitu kan dengan pendekatan ESG gitu. Tadi mungkin Betul. sudah disinggung dikit aja. Nah, sebenarnya konsep ESG ini tuh sudah cukup relevan untuk menilai program pemerintah contohnya MBG ini, atau masih ada kekurangan-kekurangan atau tantangannya nggak sih Bapak Ibu? Boleh yang mau menjawab? Bu Ketua. Oh, biasa aja, oke. Oke, jadi kan kalau program ESG ini kan berarti kita sebenarnya berangkat dari environmentalnya, lingkungannya. Iya. Bagaimana saat SPPG ini didirikan, apakah secara perhitungan-perhitungan dari sisi lingkungan, dari pengolahan sampahnya, dari sisi analisis dampak lingkungannya sudah dipertimbangkan atau belum. Kemudian dari sisi sosial pastinya kan dengan menjaga standar atau kualitas makanan, kemudian kualitas gizi dan tepat sasaran kepada PM, namanya kalau mereka menyebutnya PM, penerima manfaat. Oh, penerima. Jadi anak-anak SD maupun ibu hamil menyusui serta balita. Kemudian juga dilihat juga dari tenaga kerja atau rantai pasoknya secara sosial ini apakah melibatkan beberapa
beberapa UMKM atau kelompok tani ataukah koperasi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan serta tata kelola dari governance di program MBG yang pastinya governance ini terkait juga dengan transparansi, akuntabilitas, yang pastinya program pemerintah ini kan harapannya kita secara transparan kita akan mengetahui seperti itu. Sehingga kita kemarin juga wawancara ya Pak ya, Ya, betul. dengan beberapa KS PPG SPPG. dan juga ada accountingnya Ya. dan juga ada Ahli ahli gizi. gizi. Mungkin bisa diceritakan kemarin pas di lapangan ya. Iya, boleh Ya. mungkin Bu Ena atau Pak Syariah menceritakan di lapangan. Kalau kemarin Semenarik ini apa? terkait ahli gizi nih, Iya, yang menjadi bukan momok juga ya, terjadi mereka bingung, pusing, bahkan mungkin harus bagaimana juga mentok diramu menu seperti apa. Namanya lidah ya, lidah anak-anak kan macam-macam nih. Iya. Walaupun bentuknya mungkin lele, mungkin ada yang doyan lele, ada yang enggak diolah. Mungkin nanti ada yang agak amisnya segala macam, itu kan semua itu kan yang ngurusin ahli gizinya. Iya. Setelah dia memberikan suatu menu segala macam, dibuatkan, oke, jalan, terus kemudian terdistribusi ke sekolahan-sekolahan, pasti kan dimakan nih. Nah, ada yang dimakan, ada yang enggak. Ini kan kelihatan tuh. Iya. Yang kita distribusikan 10 misalkan, kembalinya 2 misalkan. Yang 2 ini kenapa kan harus ada diskusi antara SPPG dengan sekolahannya. Itu kan juga enggak semua SPPG juga seperti itu. Ada yang mau berdiskusi, pihak yayasan juga mau terjun, ada yang enggak. Maka tadi saya di awal kan menyampaikan faktor utamanya di komunikasinya, salah satunya itu juga. Dan ada yang diolah kayak model nugget, dan itu juga ada syarat-syaratnya ya. Nggak boleh ada minyak, nggak boleh digoreng, nggak boleh apa. Jadi bener-bener ahli gizi ini mensyaratkan apa yang dibutuhkan oleh untuk bisa meningkatkan apa ya kualitas si anak ini ya. Benar-benar untuk anak-anak itu sesuai atau tidak Ya, gitu, Pak. mau gizinya, lidahnya juga. Gizinya bagus, lidahnya nggak cocok gitu. Iya, terkadang kan Sama mohon aja. maaf, mungkin makanan bergizi ada yang tidak ada rasanya. atau Betul, apa seperti itu betul, ya. Padahal betul. anak-anak kadang suka ada yang manis-manis. Betul. Berarti juga waktu itu sampai ke tahap itu untuk Iya, menggali segitunya. Mereka curhat segala macam. Oh, proses awal tuh susah banget sampai kita lembur-lembur testing foodnya itu sampai berkali-kali ya mereka trial errornya itu. Jadi sampai sebegitunya juga ya. Jadi mereka nggak asal ini ada makan ini makan kayak di film-film kita nonton kayak di penjara kan yang blok makan nggak juga gitu loh. Mereka harus bisa memfasilitasi apa yang anak-anak sukai. Atau mungkin mohon maaf Bapak Ibu pas penelitian juga disuguhkan MBG-nya Buahnya. Buahnya. Oh iya. Ngicip. Iya, maksudnya ngicip gitu. Oh. Karena kan mereka harus ada perhitungannya, nggak sembarangan dalam satu hari itu setelah mereka nganter terus mereka bawa pulang omprengannya ada sisa makanan, mereka bisa sajikan atau harus mereka catat gitu. Mereka harus bisa nyatet sisa sampahnya itu. Bisa ada sisa itu harus kembali ke SPPG-nya, jadi tidak boleh di sekolahan gitu, secara juknisnya. Betul. Gitu. Walaupun makanan tidak dimakan tadi ada yang nggak suka, Tetap dibawa pulang, nanti ditimbang dulu segala macam, nanti kan kelihatan mana yang tidak sudah nggak layak dan layak kan kelihatan nanti dia manfaatkan, yang tidak layak masih untuk misalkan pakan ternak, nanti yang layak mereka bisa yang para namanya volunteer ya. Ya, sukarelawan. Relawan itu kan dia di rumah kan punya lingkungan juga, siapa tahu ada dalam kondisi yang mana dia bisa memanfaatkan itu. Tapi harus tercatat dulu semua. mungkin kalau sempat yang saya baca di beberapa media sosial ya Bapak Ibu gitu kan, kalau MBG ini mungkin beberapa orang tua atau anak-anak yang lain itu mikirnya adalah kayak saya di sekolah-sekolah luar negeri yang mungkin kalau tadi Pak Syariah di film kayak di mungkin drama Korea kan Iya kayak gitu kan. Mr. Kim. Iya. Agen Kim ya loh. Kok kita mau? Iya, maksudnya kan mungkin pemikiran seperti itu. Jadi kayak ada kantin mereka ya lengkap banget kan ya Bapak Ibu untuk makanannya seperti itu. Tapi ternyata juga di lapangan yang MBG di Indonesia dibuat seperti itu juga ya nanti. Kalau di Indonesia kita ketahui pakainya kan dapur SPPG-nya Dapur ya. SPPG, Iya, ya. jadi setiap wilayah kan ada titik-titik di dapur SPPG yang nanti membawai jumlahnya sekarang kalau nggak salah itu maksimal 2.000 ya, 2.000. Pertama-tama zaman awal-awal masih 3.000 bahkan PM. sampai 4.000 Bahkan ada itu yang sampai mengakibatkan 5.000. namanya kondisi apa?
kejadian menonjol. Jadi Negatif itu karena kan banyaknya yang PM ya penerima manfaat, sehingga ini pemerintah juga mengantisipasi dengan menambah SPPG sehingga nanti maksimal di angka 2.000 melayaninya per hari kan begitu, sehingga dalam kami ke lapangan itu setiap SPPG mempunyai SOP yang beda-beda ya. Ada yang bisa dimulai dari jam 7 malam udah mulai, ada yang dari jam 10 malam mulainya masak, ada yang dari jam 11 seperti itu. Yang jelas untuk higienitas dan food safety kan pasti dijaga seperti itu. Tapi yang jelas dari sisi rantai pasoknya kita pasti juga melihat apakah multiplier efeknya dari petani-petani sekitarnya, kemudian dari ekonomi secara lokalnya itu apakah menimbulkan peningkatan produktivitas. Kemarin sempat kita juga ke yang tahu itu ya Bu ya, yang pembuat tahu juga kita datangi di daerah Mojosongo. Bagaimana Pak dengan ada MBG ini, apakah ada peningkatan jumlah produksi? Ada Bu, sekitar 20-30% meningkat karena juga hari-hari tertentu kan pesan tahu atau tempe seperti itu. Kemudian kita juga ke beberapa koperasi desa Merah Putih yang bekerja sama juga para petani atau dengan UMKM tertentu yang sayur dan apa-apa, karena mereka kan butuh tadi yang Mbak Sahriar katakan kan harus ada NPWP, harus ada secara siup dan lain-lain untuk bisa menjadi supplier atau untuk rantai pasoknya, sehingga lewat koperasi ini menjadi jembatan gitu untuk setor, ada yang setor untuk beras dan lain-lain, sehingga itu secara multiplier efeknya memang berpengaruh ya. Nah itu yang mungkin bisa menjadi hal positif mungkin untuk program ini gitu. Meskipun di sisi lain masih ada kekurangan-kekurangan tertentu, ada kejadian-kejadian menonjol yang pasti tidak diharapkan semua pihak. Tetapi kita sebagai peneliti di sini memang fokusnya ada di bagaimana dari sistem rantai pasoknya, kemudian dari distribusinya dari hulu ke hilir sampai ke siswa. Nah itu yang menurut saya cukup menarik tadi kejadian menonjol. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu kejadian menonjol gitu. Ya. Bu Eni yang ke sekolah-sekolah. Yang kejadian menonjol mungkin begini, yang bisa kami deskripsikan dari kegiatan yang sudah kami lakukan itu karena berawal salah satunya dari komunikasi yang Pak Sahriar tadi bilang tadi ya. Nah itu mungkin ada rasa yang dimana anak saya nggak suka pedas, tapi di situ ada pedasnya sedikit, walaupun mungkin campuran cabenya mungkin ya Mas ya itu sedikit, akhirnya nanti di situ ada beberapa anak yang mengalami kejadian menonjol, mungkin diare dan lain sebagainya, atau muntah seperti itu. Nah, atau mungkin sudah manis, sudah asin, tapi mungkin menurut beberapa anak yang mungkin nggak cocok seperti itu. Nah, kejadian menonjol itu kan tidak bisa kita ibaratkan kita menghindari ojo nganti atau seperti apa gitu. Intinya adalah komunikasi. Nah, ya. Nah, di dalam komunikasi ini mungkin nanti dari SPPG-nya ke SPPG dan turunannya nanti bisa dikomunikasikan sampai dengan ahli gizinya nanti untuk rasa dan lain sebagainya begitu, untuk bisa dikomunikasikan atau menjadi lebih baik lagi, hanya seperti itu. Nah harapannya di penelitian ini nanti, adanya penelitian ini nanti untuk kedepannya juga ke sekolah-sekolah bisa menyumbang untuk hal-hal tersebut begitu, memberikan solusi yang solutif. Karena sebenarnya dari juknisnya juga sekolah itu ada koordinasinya ya, koordinator untuk terkait MBG ini, sehingga memang perlu digiatkan lagi untuk bisa dari SPPG ini komunikasinya secara aktif baik sekolah maupun SPPG-nya, karena tidak ada hal-hal yang disengaja sebenarnya pastinya saat proses itu, tetapi kalau memang ada seperti itu pastilah solusi apa yang harus kita laksanakan, dan kita sebagai peneliti juga pastinya jangan sampai hal itu terulang kembali kan gitu, apa yang harus dilakukan seperti itu. Oke, baik, berarti untuk informasi Sobat GS ya tentunya kejadian menonjol tadi seperti apa, dan ternyata memang yang disebutkan oleh Bu Tia sendiri mungkin terlalu banyak berita negatif tentang MBG ya Bu, tapi ternyata hal positifnya banyak karena juga melibatkan banyak pihak tadi ya Bapak Ibu, multiplier effect, terus koperasi Merah Putih seperti itu, dan juga
di sekolah-sekolah ada koordinatornya juga. Terus Betul. sebenarnya sudah apa ya, cukup baik ya, cuman memang berkoordinasi memang tidak gampang sih menurut Butuh saya. proses ya. Butuh proses. Proses dan mungkin Benar sekali. nanti ini kan baru 1 tahun Iya. belum ada mungkin ya, sehingga nanti ke depan pastinya kita sebagai peneliti juga ingin berkontribusi. Iya. Kalau ada masalah 1 meter kan kita menyelesaikan 10 cm dulu kan gitu sebagai peneliti. Bertahap. Nggak mungkin kita 1 meternya kita akan selesaikan lewat penelitian. Nah, ini membutuhkan keterbukaan dari pihak-pihak lain Iya. juga, terutama juga kami kan pengennya juga segala hal dari program pemerintah ini pastinya harapannya kan sesuai visi misi dan sesuai asta-cita ya. Kalau Pak Prabowo kan pastinya untuk kebaikan generasi muda kita dan generasi penerus, yang intinya memang masih ada catatan di sana sini, tetapi harapan kita bersama sebagai peneliti juga bagaimana ini kita selesaikan bersama-sama gitu. Sebenarnya ada nggak sih Bapak Ibu dari semua yang terlibat tadi yang apa namanya peran paling krusial gitu loh agar rantai pasoknya itu berjalan dengan baik dan berkelanjutan, atau semuanya memang krusial di apa namanya di bidangnya Bidangnya masing-masing? Iya, betul. Jadi memang semua berperan penting Iya. ya, tidak ada yang ini paling penting paling Si paling gitu. Ya Nggak jadi ada. koordinasi. Jadi Koordinasi. antara KSPPG kan dalam satu SPPG itu ada kepala SPPG-nya, Iya. ada accounting yang Iya. pasti mencatat pengeluaran, pemasukan dan segala HPP dan lain-lain. Kemudian Ahli gizi. juga ada ahli Ahli gizi gizi yang itu saling koordinasi dengan yayasan. Jadi yang menentukan KSPPG ini nggak boleh menentukan supplier. Jadi dia netral, pihak netral yang mengoptimalkan kegiatan dari awal, dari barang datang, QC, quality controlnya, kemudian barang dimasak, sampai dia oleh bagian dapur ya, namanya bagian dapur, relawan-relawan ini masak, sehingga nanti saat disajikan benar-benar sesuai, dan bagian gizi kan juga sudah memprediksi atau menimbang atau mengukur kalori-kalori yang pastinya dipakai untuk generasi siswa-siswa SD, SMP, SMA, baik playgroup juga, dan balita dan ibu hamil pastinya dengan keilmuan ahli gizi ini. Nah, sehingga dari hal tersebut perlunya koordinasi, komunikasi ini nggak akan bisa, si palingnya nggak kelihatan karena memang butuh semua itu. Dan juga kalau mereka kemarin secara wawancara juga mereka kami ketat kok Bu untuk quality controlnya. Kalau memang sekali barangnya jelek ya juga kami ganti supplier, kami koordinasi dengan yayasan untuk Pak yang ini nggak bisa, ini barangnya tidak masuk quality control, nanti barang yang terbuangnya lebih banyak kan, secara accountingnya juga wah nanti bagaimana, karena harga ini ya. iya untuk harganya kan per porsi itu 10.000, Ya. tapi untuk balita 8.000. itu 8.000 sama PAUD. PAUD itu kan balita ya, Iya. itu 8.000 gitu. Jadi kan ada masing-masing yang pastinya dari harga itu bagaimana memenuhi kebutuhan gizinya gitu. Sehingga kalau kita wawancara ke dalam dan masuk, kan kami juga ke dapur-dapurnya ya Pak ya, Iya. kita ngecek ke dapur-dapurnya seperti apa higienitasnya, seperti apa dari barang masuk, jadi secara SOP-nya juga seperti apa. Punishment-nya juga jelas Bu, yang sempat kan Oh, ada punishment ada juga. SPPG yang seperti ban juga kan. Iya, ada SPPG yang di ban terkait juga dengan ini ya apa? Limbah kayaknya. Limbah dari pembuangan itu kan harus ada sesuai standarnya. Sehingga juga kemarin ada sempat kita mau datang, ternyata baru diberi Peringatan lah. ya, evaluasi, sehingga kami nggak jadi karena juga biar fokus untuk itu, sehingga kami ganti ke SPPG lainnya untuk komunikasi dan wawancara. Tetapi sejauh yang kami lihat memang dalam proses ya, semuanya itu berproses, yang pastinya segala hal terkait program ini pastinya juga ada plus dan minusnya. Tetapi dari itu kami sebagai peneliti juga melihat dari sisi faktanya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan. Kan nanti kalau dalam penelitian kan pasti ada rekomendasi, ada saran kan seperti itu. Tetapi dari hasil yang kami lakukan sejauh ini juga semua pihak-pihak itu terlibat dengan adanya multiplier effect tadi. Oke, baik, mungkin yang terakhir untuk Bapak Ibu semua gitu Ya. kan, dari hasil penelitian tersebut gitu, bisa ada mungkin pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk pembuat kebijakan tentang program MBG untuk kedepannya seperti apa, seperti itu mungkin diawali dari Pak Syahriar dulu. Ya, betul. Dari saya ya. Iya.
jangan buru-buru, bertahap, Ya. gitu kan. Kadang-kadang suatu hal tuh yang kalau buru-buru tuh membuat efek yang negatifnya lebih banyak. Itu aja dari saya sih, Ya. itu. Jangan buru-buru, kalem. Cut ya Pak, udah gitu aja ya. Karena Enjoy. kemarin kan juga sempat harusnya ketik KT dulu nih kan gitu. Dan itu juga bagus karena kemarin konsentrasinya yang harusnya ketik KT dulu, tetapi kita lebih ke Jawa untuk mungkin karena lebih dekat juga ya, maksudnya secara distribusi dan lain-lain. Kita aja ini posisi penelitiannya di Jawa semua kan, di Pulau Jawa maksudnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Kita belum melaksanakan penelitian bagaimana di Papua. Bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Sulawesi, kan pastinya memiliki keadaan geografis yang beda-beda. Dan jarak tempuh itu kan juga berpengaruh ya pada makanan saat distribusi. Kemudian rantai pasok itu kan juga dari petani ke SPPG jaraknya berapa, apakah dekat, apakah jauh. Nah semuanya titik-titik ini kan besok lagi atau kedepannya perlu dipertimbangkan seperti itu, sehingga semua hal, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pasti akan minim terjadi. Kalau bisa 0% seperti itu, karena tadi memang butuh perencanaan yang matang seperti itu. Kalau dari gue ini bisa menambah Komunikasi untuk solusi yang solutif. Kira-kira. gue ini dari ini ya, memberikan yang solusi untuk solutif. Yang Yang solutif, iya. solutif. Jadi mungkin dari atasan, pimpinan, begitu sampai dengan turunannya, karena ini kan kita mengharapkan adanya MBG ini nantinya bisa menjadi penerima PM, untuk penerima penerima manfaatnya itu juga oke, mencerdaskan anak bangsa dan lain sebagainya, seperti itu untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, komunikasi untuk solusi yang solutif itu menurut saya sangat-sangat berperan yang sangat-sangat penting, karena sebelum merencanakan jangan buru-buru tadi, lebih baik dikomunikasikan dulu. Baratnya ini ada win seperti ini, ada solusinya seperti ini, seperti itu. Dan seperti yang dikatakan kata Butias tadi, bahwa dengan jarak, dengan apa, dengan kebudayaan dan kota yang berbeda-beda, jarak tempuh seperti itu juga perlu dikomunikasikan. Karena seperti dari 5.000 SPPA, penerima manfaat 5.000 untuk satu SPPG, seperti itu kan juga kewalahan. Nah, nanti mungkin kalau saat ini 2.000, nanti bisa turun ke 1.000. Artinya apa? Penerima manfaat, apalagi yang dimulai dari balita, PAUD, dan anak-anak sekolah, itu Busumi, bisa Bumil. Bisa optimal ya. seperti itu bisa optimal, begitu. Mohon izin, mohon maaf juga Bapak Ibu. Ini berarti dari Bapak Ibu mungkin anaknya juga sebagai PM di sekolah. Betul, ada. Benar ya? Saya. Iya, betul Mas. Oh, ini ya, Iya. sekolahnya anaknya dapat. Iya. Jadi sekalian ini ya mungkin jadi Sebagai orang tua, sebagai orang tua. Oke, Butias ada yang ingin tambahkan yang terakhir mungkin? Yang jelas kami berterima kasih kepada Kementerian Ristek Dikti Saintek, Kemendikti Saintek untuk hibah yang kami terima, yang pastinya dari hibah ini pastinya kami ingin memberikan dari sisi akademisi, dari sisi periset, dari sisi peneliti, bagaimana program ini berjalan. Pastinya harapan-harapan pemerintah kita dukung, tetapi juga kita sebagai peneliti riset tetap harus berintegritas, dalam arti kita netral ya, posisinya kita netral, dan kita dalam arti mendukung program ini, tetapi memang ada hal-hal yang perlu menjadi rekomendasi nantinya, yang nanti juga akan kami terbitkan dalam Skopus. Rencananya ini sudah dalam tahap akan submit, sehingga itu nanti juga pastinya dari hal tersebut kami ingin memberikan kontribusi secara akademis dari sisi keilmuan, sehingga pemerintah juga melibatkan beberapa unsur, termasuk peneliti ini kan juga multiplier efeknya dari program ini kan gitu, sehingga kami juga berterima kasih sekali lagi kepada program Hibah Bima yang ini menjadi peneliti bagi kami sebagai dosen itu menjadi hal yang difasilitasi negara untuk kita tetap berpikir kritis, untuk tetap bagaimana mengamati di lapangan, karena kan pemberi kebijakan di atas pastinya sudah sangat sibuk dengan hal-hal yang pergantian pimpinan dan lain-lain untuk Badan Gizi Nasional, sehingga kami dari sisi dosen atau akademisi ini melihatnya dari sisi pelaksanaan, dari sisi
apa yang terjadi di lapangan seperti apa, sehingga nanti kami bisa merekomendasikan hal-hal plus minusnya di sini, sehingga perlu kedepannya untuk perbaikan. Kan riset itu kita kalau penelitian itu kan fungsinya untuk pastinya untuk research and development, untuk pengembangan ke depan, betul, supaya lebih baik lagi pastinya gitu. Sehingga memang kami berterima kasih pemerintah dan kepada teman-teman semua juga sudah semangat sekali kita kalau ke lapangan juga kita sambil melihat, kita ke dapur-dapur, dan memang benar-benar SPPG ini sebenarnya dari sisi prosesnya memang sudah dilakukan, adapun hal-hal yang kekurangan pastinya akan dalam proses ke depan diperbaiki gitu. Gitu saja, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas juga Dimas. Bapak Ibu yang sudah hadir di Sama-sama. ruang podcast Universitas Jakarta. pada Iya, kesempatan juga Mas kali Dimas. ini. Ya, semoga Nyebutnya sobat apa tadi? Sobat GST. Oh, Sobat GST. Sobat GST kira-kira. Dinamai ini ya. Oh, ini kalau kuliner ini. Salah ya. Baik, ya, semoga hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang nyata. Amin, amin, amin. Apa namanya? Dan juga khususnya bagi pengembangan program MBG sendiri juga Yes, ya, Bapak Ibu khusus juga keberlanjutannya. berkelanjutan juga dan menjadi referensi dalam mewujudkan sistem yang lebih berkelanjutan melalui pendekatan ESG tadi. Iya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan semoga juga perbincangan kita bisa menambah wawasan untuk Sobat GST dan juga Amin, memberikan amin, amin. semangat untuk Bapak Ibu dosen yang lain mungkin Amin. siapa tahu ke depannya Betul. bisa Untuk mendapatkan kolaborasi keilmuan, betul. hibah penelitian juga yang lain gitu kan, Yes. untuk Bapak Ibu dosen yang lain semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas sudah Dimas Dimas. sudah Sehat mengundang. perbincangannya luar biasa. Dan saya tutup Bapak Ibu, terima kasih Sobat GST, sampai ketemu di episode selanjutnya.